Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para pendengar, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan anugerah dari Allah, taufik, hidayah, serta selalu mendapatkan kesehatan, rezeki yang banyak, dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga kita bisa menjalankan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis diterangkan, innallaha yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati ampusin ala arba'ati ajnasin minan nas. Alal aghniya'i bi Sulaiman bin Dawud alaihi assalam, wa alal abidi bi Yusufa, wa alal marda bi Ayyuba, wa alal fuqara bi Isa. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah di hari kiamat nanti dengan menampilkan 4 orang nabi menghadapi 4 jenis daripada manusia. Di hadapan orang-orang kaya, Allah menampilkan Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud alaihissalam. Di hadapan budak, buruh, pembantu, kuli, Allah menampilkan Nabi Yusuf alaihissalam. Di hadapan orang-orang yang sakit, di hadapan orang-orang yang berpenyakit, Allah menampilkan Nabi Ayyub alaihissalam. Di hadapan orang-orang fakir dan miskin, orang yang hidup dalam kekurangan, Allah menampilkan Nabi Isa alaihissalam. Maka apabila Allah bertanya kepada hamba-hambanya, lima taraktumul ibadah, wahai hambaku, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Kenapa kalian tidak sholat? Kenapa kalian tidak puasa Ramadan? Maka mereka menjawab, nahnu masghuluna bil amwali wa bil mamlakah. Kata mereka, kami disibukkan dengan harta dan mengurus kerajaan. Maka Allah menjawab, fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman wa ayyu malin aksaru min malihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Adakah kerajaan yang terlebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman? Dan adakah harta kekayaan yang lebih banyak daripada kekayaan Nabi Sulaiman? Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Nah, orang-orang kaya yang tidak mau sholat, para pejabat yang hanya disibukkan dengan mengurus kerajaannya, sosialisasi kemana-mana, kampanye, cari dukungan, cari massa, ya, hingga sampai tertinggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Mereka akan dihadapkan dengan hujjah Allah. Dia punya nabi bernama Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan dari timur sampai barat dunia. Nabi Sulaiman yang kaya, tidak ada kekayaan dan kerajaan yang melebihi daripada kekayaan dan
kerajaannya Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman orangnya rajin ibadah kepada Allah. Orang kaya yang tidak mau sujud, pejabat yang tidak mau sujud, dimasukkan dalam api neraka. Yang kedua, ketika Allah telah bertanya, kenapa kalian hamba-hambaku meninggalkan ibadah? Lalu mereka menjawab, kami disibukkan dengan berkhidmat kepada Tuhan, kepada bos, kepada pimpinan, sehingga membuat kami tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Allah menjawab, hambaku Nabi Yusuf di bawah kekuasaan Abdul Aziz dan istrinya di negeri Mesir. Namun Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengaku berpenyakit, Allah bertanya, lima taraktumul ibadah? Kenapa kalian meninggalkan ibadah? Kenapa kalian tidak sholat? Mereka menjawab, kami berpenyakit ya Rabb, sehingga kami tidak bisa beribadah kepada Engkau. Allah menjawab, hambaku Nabi Ayub, dia berpenyakit yang sangat parah, namun dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Nah, orang yang sakit atau orang yang berpenyakit, entah asam urat lah, kolesterol lagi naik lah, tekanan lagi tinggi, kadar gula lagi tinggi, lalu tidak bisa ibadah kepada Allah. Ya, kepala lagi pening, kaki lagi bengkak, lalu tidak bisa sholat. Nah, ini tidak bisa diterima di hadapan Allah. Nah, begitu gilirannya Allah telah bertanya kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir yang mereka tidak sabar sehingga meninggalkan ibadah. Allah tanya, lima taraktum ibadah, kenapa kalian tidak sholat? Kenapa kalian meninggalkan ibadah? Bila mereka ini menjawab, nahnu masguluna bi masyaqqatil faqri. Ya Rabb, kami hidup dalam kefakiran, kami hidup dalam kemiskinan, kami hidup dalam serba kekurangan, sehingga kami tidak bisa beribadah kepada Engkau. Allah menjawab, abdi Isa abkaru man fil ardi. Hambaku Nabi Isa, dia manusia yang paling fakir hidup di muka bumi. Wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya. Dia tidak memiliki suatu apapun daripada dunia. Walaysa lahu baitun wala malun wala zaujatun. Nabi Isa tidak memiliki rumah untuk berlindung dari panas dan hujan. Nabi Isa tidak memiliki harta yang lebih daripada sekedar dipakai di badan. Nabi Isa tidak punya istri untuk saling berbagi, untuk saling bercerita, untuk mengadu kasih. Tapi Nabi Isa, Masya Allah, orangnya sabar. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Nah, para pendengar shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, apapun alasan yang akan diangkat oleh seorang hamba di hadapan Allah untuk meninggalkan ibadah, semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menjadikan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mengambil faidah dari hadis tadi, sehingga kita tidak terpengaruh dengan keadaan duniawi. Dengan keadaan apapun, kita tetap takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah, dan jangan menjadi hamba dunia, budak kekuasaan, budak jabatan, dan budak harta. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kamu menuntut ampunan dari Tuhan kamu dan menuntut surganya yang selebar langit dan bumi, yang disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua.
Wallahu a'lam bissawab, ilaihil marji'u wal ma'ab. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.